Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri sekalian? Kelas 7 PPI 19 Bentar Garut. Ustadz berdoa, Ustadz harapkan kalian senantiasa sehat walafiat, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak surut untuk belajar, tetap semangat meskipun dilaksanakan masih secara daring. Kita berharap mudah-mudahan wabah virus COVID-19 cepat Allah angkat, sehingga insya Allah kita belajar bisa tatap muka, insya Allahu amin ya Allah rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan, yaitu bab tentang Kitabut Tauhid, bab tentang jazaun man amana wa amila sholihan. Itu halaman 7 dari Kitabut Tauhid. Persiapkan buku tulis kalian. Ustadz sudah ngasih tugas, yaitu untuk menulis nomor 3 dan nomor 4, dan Ustadz telah ngasih tugas untuk diberi sakal, diberi harokat, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan terjemahkan. Mari kita baca bareng-bareng, yaitu nomor 3 surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Kita tarjim. Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa. Man, siapa orang. Amila, yang mengerjakan. Amila, yang beramal. Sholihan, kebaikan. Sholihan, soleh. Amalan, amila sholihan, beramal soleh atau mengerjakan kebaikan. Min, dari. Zakarin, laki-laki. Au, atau. Untha, perempuan. Wa, dan. Huwa, dia. Mu'minun, seorang beriman. Mu'minun, seorang mukmin. Fa, maka. La, sungguh. Nuhyiyanna, domir nahnu, pasti kami memberikan kehidupan. Hu, kepadanya. Falanuhyiyannahu, pasti kami memberikannya kehidupan. Boleh. Hayatan, kehidupan. Thayyibatan, yang baik. Walanaziyannahum, wa, dan. La, sungguh. Naziyannahum, pasti kami akan membalas. Hum, mereka. Walanaziyannahum, pasti kami membalas mereka.
ajro pahala hum mereka, ajrohum pahala mereka, bi dengan, ahsani sebaik-baik, ma apa-apa, ma sesuatu, kanu keadaan mereka, ya'malun mereka mengerjakan. Jadi bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Santri-santri sekalian kelas 7, nomor 3 ini menerangkan, menegaskan, kata Allah, barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki dan perempuan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, wahua dan dia yang mengerjakan amal soleh itu mukminun, seorang mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, RG atau UG, yang beramal soleh, yang mengerjakan kebaikan, beramal soleh untuk diri pribadi, untuk diri sendiri, seperti mengerjakan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan dan sebagainya, amal soleh kepada orang tua, menghormati, berbakti, menghormati dan sebagainya, amal soleh kepada saudara, kakak adik dan sebagainya, beramal soleh kepada tetangga, sopan santun kepada tetangga, beramal soleh kepada teman, Masya Allah, maka Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan kata Allah, yang beramal soleh tadi, yang kita sholat tepat di awal waktu, mengaji Al-Quran dan sebagainya, maka kata Allah, kami akan memberikan balasan ganjaran mereka dengan sebaik-baiknya akibat kita melaksanakan amal ibadah di dunia, insya Allah. Sekarang menginjak kepada nomor 4. Itu ini tuh surat apa ya? Surat An-Nur ayat 55. Kita langsung diterjemahkan karena kalian sudah memberikan sakal harokat di rumah. Silakan simak, silakan tulis. Ustadz akan mengartikan per lafad. Wa'ada fi'il madi, wa'ada telah menjanjikan, Allahu Allah, alladzina orang-orang yang amanu beriman, minkum min dari kum kalian, minkum dari kalian, wa dan amilu mereka mengerjakan, amilu mereka beramal, as-solihati kebaikan, as-solihati soleh, wa amilu solihati dan mereka beramal soleh. La sungguh yastakhlifanna dia akan menjadikan berkuasa mereka, la yastakhlifannahum sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa, di al-ardi bumi, muka bumi, kama sebagaimana istakhlafa dia telah menjadikan berkuasa, alladzina orang-orang yang min dari
qablihim, qabli sebelum him mereka, wa dan la sungguh yumakinanna dia, maksudnya Allah, dia pasti akan meneguhkan atau dia benar-benar akan meneguhkan, la kepada hum mereka, lahum kepada mereka, dina agama hum mereka, dinahum agama mereka, alladzi yang irtadha dia ridho, dia meridhoi, lahum la kepada hum mereka, wala yubaddilannahum wa dan la sungguh yubaddilanna dia sungguh akan mengubah, dia benar-benar akan mengubah hum mereka, min dari ba'di setelah khaufi rasa takut him mereka, khaufihim rasa takut mereka, amna menjadi aman, ya'buduna mereka menyembah ni aku, ya'buduna ni mereka menyembah aku, la tidak, yusyrikuna mereka musyrik, yusyrikuna mereka menyekutukan, bi denganku, syai'an sedikit pun, syai'an sesuatu pun, la yusyrikuna bi syai'an mereka tidak menyekutukan denganku sedikit pun, sesuatu pun, wa dan man barang siapa kafaro yang kafir, ba'da setelah, dzalika hal itu, faulaika fa maka ulaika mereka itulah, hum mereka, al-fasiqun orang-orang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Santri-santri sekalian, ayat ini menerangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang beriman, kepada kita sekalian, dan kepada orang yang beramal soleh. Pasti kata Allah, pasti orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan kuasa, kekuasaan untuk mengatur, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum kita, sebelum mereka. Jadi manusia oleh Allah diberikan kekuasaan, jadi jadikan khalifah, pemimpin, untuk menguasai, berkuasa, mengelola muka bumi ini. Itu adalah Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kami kepada mereka akan meneguhkan agama-agama mereka. Allah ridho kepada mereka, ridho kepada kita orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti, akan mengubah rasa takut mereka, rasa takut kita. Takut kepada virus, takut kelaparan, takut kepada segala hal. Maka kepada orang yang beriman dan beramal soleh, rasa takut hilang, diganti dengan rasa aman, subhanallah. Dan mereka orang yang beriman beramal soleh, mereka, kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah,
tidak musyrik, tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun dengan hal apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada kita semua, kepada umat manusia, barang siapa yang kafir menolak kepada Allah, menolak untuk ibadah, menolak untuk beriman, menolak untuk beribadah, setelah Allah memberikan petunjuk, maka mereka tergolong orang-orang yang fasik. A'udzubillah, orang yang fasik, tempatnya di dalam neraka. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Seperti yang telah kita ketahui, Ustadz mengasih tugas, yaitu hafalan tentang surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 97, yaitu silahkan kalian hafal. Ini sudah ditugaskan seminggu yang kemarin. Hafal di video dan distorkan hafalan, japri kepada Ustadz. Ustadz tunggu sampai pukul 8 malam. Ustadz yakin kalian bisa dan mampu untuk menghafal. Kejarlah cita-cita kalian setinggi langit dengan senantiasa berdoa kepada Allah dan serius bersungguh-sungguh di dalam belajar. Untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian tulis, yaitu nomor 5 sama 6. 5, 6 cukup 2 saja. Kalian tulis, beri harokat, beri sakal, nanti Ustadz akan diterjemahkan. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum